the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dengan NIM 230233120146 dari Universitas Andi Jemah, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Pertambangan, semester 5. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengolahan bahan galian, khususnya pada metode pirometalurgi dan hidrometalurgi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metalurgi umum. Nah, yang pertama, pengertian pengolahan bahan galian adalah proses memisahkan mineral berharga dari pengotornya agar dimurnikan dan bertujuan untuk meningkatkan kadar air dan nilai ekonomisnya. Nah, adapun tahapan umumnya ada 4. Yang pertama, perumukan, yang kedua penggerusan, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat dewatering. Nah, adapun contoh-contoh bahan galian, yang pertama logam seperti emas, besi, dan tembaga. Dan yang kedua non logam seperti pasir, batu kapur, dan marmer. Dan yang ketiga energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Baik, selanjutnya yang kedua, pirometalurgi. Pirometalurgi adalah metode pengolahan logam dari bijinya dengan menggunakan panas atau suhu tinggi untuk memisahkan logam dari unsur pengotornya. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama pengeringan, kalsinasi, roasting, smelting, dan refinishing. Contohnya seperti pengolahan biji sampai besi. Dan yang kedua, pengolahan tembaga. Dan yang kedua, pengolahan nikel laterit. Adapun manfaatnya, yang pertama memisahkan logam dari bijinya secara efektif. Panas tinggi membantu memisahkan logam dari unsur pengotornya. Nah, yang kedua, menghasilkan logam dengan kadar tinggi. Logam yang dihasilkan relatif murni dan siap digunakan atau diolah lanjut. Nah, yang ketiga, cocok untuk biji berkadar rendah hingga tinggi, terutama untuk logam seperti besi, tembaga, nikel, dan timah. Dan adapun pirometalurgi memiliki kelebihannya ialah proses cepat, cocok untuk biji berkadar tinggi, dan memiliki kekurangannya ialah konsumsi energi besar, polusi udara tinggi. Nah, yang ketiga, hidrometalurgi. Pengertian hidrometalurgi adalah metode pengolahan logam dari bijinya dengan menggunakan larutan kimia seperti air dan reagen tertentu untuk melarutkan logam lalu memisahkan dari pengotornya. Proses ini dilakukan pada suhu relatif rendah dibandingkan pirometalurgi. Nah, adapun tahapan-tahapannya, yang pertama leaching atau pelinjian, yang kedua purification, yang ketiga recover, pengendapan atau electrowinning. Nah, contoh-contohnya emas dengan siadinasi. Nah, yang kedua tembaga dengan asam sulfat. Yang ketiga nikel dengan HPAL. Manfaatnya, yang pertama mengolah biji berkadar rendah, logam tetap bisa diperoleh meskipun kadar bijinya kecil. Dan yang kedua, menggunakan suhu terendah lebih hemat energi dibandingkan pirometalurgi. Nah, yang ketiga, lebih ramah lingkungan, emisi gas dan polusi udara lebih kecil jika dikelola. Nah, yang selanjutnya ketiga, hidrometalurgi. Pengertian hidrometalurgi adalah metode pengolahan logam dari bijinya dengan menggunakan larutan kimia untuk melarutkan logam lalu memisahkan